Tuhan selalu setia, janjinya penuh kuasa, tangannya selalu terulur memberi pertolongan dan jalan keluar. Tangan Tuhan mengerjakan dengan cara kadang tak ku mengerti. Tuhan berikan yang terbaik
pagi, jemaat sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB, Jemaat Maranatha Tanjung Selor. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini, kita juga akan bersyukur atas HUT ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah setiap generasi berbeda. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Petronella Y. Rizal Hermanus. Ungkapan situasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan bersama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona. Dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan resiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga,
bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir tidak terbatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Kriya Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikomitkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peran gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun, kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman. Bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Ini nyata kita hadapi secara langsung, memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perayaan Syukur HUT ke-39 tahun Yapendik GPIB ke-18 tahun Yankes GPIB dan ke-26 tahun Yayasan Diakonia GPIB hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Ajakan beribadah. Jemaat silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata.
kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9, yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ku
Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 18. Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 18 yang menyatakan di bawah judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa merindukan bimbingan Tuhan ketika kami menapaki hari-hari hidup beriman. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, bimbinglah kami, agar kami dapat memahami akan kehendak firman-Mu dan mampu melakukannya di dalam kehidupan beriman kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, juga kami semua yang mendengarkan, biarlah Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan juga untuk dapat mengaplikasikannya di dalam hidup beriman kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 2, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16
yang menyatakan di bawah judul Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pergunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ya, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup dan juga beribadah di hari Minggu ini, walaupun kita beribadah di tengah keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang terkasih, hari ini secara sinodal kita mengingat rayakan hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan GPIB dan hari ulang tahun ke-18 Yayasan Kesehatan dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB. Sehingga bacaan kita di hari ini dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga 16 dengan tema setiap generasi berbeda. Pertanyaan bagi kita adalah mengapa setiap generasi harus berbeda? Ya, generasi kita saat ini sebagai orang tua berbeda dengan generasi
anak-anak kita pada zaman sekarang. Nanti juga akan berbeda dengan generasi cucu atau cicit ke depan, ya. Dan pertanyaannya, apa yang membuat mereka berbeda? Perkembangan dan perbedaan generasi dengan melakukan kategorisasi berdasarkan tahun lahir seseorang, maka mereka yang lahir dari tahun 1965 hingga 1980 disebut dengan generasi X. Lalu yang lahir di tahun 1981 hingga tahun 2000, maka itu adalah generasi Y atau dikenal dengan milenial. Dan setelah tahun 2000 disebut sebagai generasi Z. Kita ada di generasi yang mana, Bapak Ibu Saudara? Dan masing-masing generasi memiliki karakter, identitas, dan prioritas yang berbeda, sehingga diperlukan bagaimana strategi dalam menyatukan ketiganya. Dibutuhkan penanganan khusus agar tercipta harmonisasi antar generasi dalam kehidupan beriman yang dikehendaki Allah dengan segala keunikannya masing-masing, dengan setiap perbedaan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Hakim-Hakim ini merupakan bagian dari sebuah kisah besar yang dimulai dari kitab Ulangan sampai 2 Raja-Raja, yang bercerita tentang Israel sebagai umat pilihan Allah di Kanaan, di tanah perjanjian. Dan kitab Hakim-Hakim ini berkisah tentang masa setelah suku-suku Israel mulai mendiami tanah Kanaan, tapi sebelum mereka bersatu sebagai bangsa di bawah pimpinan seorang raja. Dan pada periode ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih para pemimpin khusus yang disebut hakim-hakim untuk membantu suku-suku Israel. Jadi hakim di sini bukan seseorang yang duduk di pengadilan dan memutuskan masalah hukum, tetapi hakim-hakim yang dimaksud adalah sebagai seorang pemimpin yang heroik, pemimpin yang dapat memperbaiki, seorang pemimpin yang dapat memerintah di dalam takut akan Tuhan. Dan maksud dari semuanya ini adalah agar bangsa Israel dapat bertahan hidup sebagai satu bangsa, mereka tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, pada hukum Allah, dan setia beribadah kepada Allah. Sehingga jika mereka melaksanakannya, maka mereka akan tetap tinggal di tanah Kanaan dan menerima berkat Tuhan. Kita bisa melihat dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 1 hingga 15. Secara khusus saya bacakan di dalam ayat 12 hingga 14. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan seterusnya. Jadi nyata bahwa ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, melakukan perintah Allah, beribadah kepada Allah, maka berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah. Sebaliknya, jika bangsa Israel mereka beribadah kepada ilah-ilah lain, beribadah kepada dewa-dewa, kepada Baal, maka mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Jika kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1 hingga 3 dari Hakim-Hakim ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama dari pasal 2,
telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lalu aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, kita menyembah Baal, maka Tuhan membiarkan bangsa Israel dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Jadi kitab Hakim-Hakim menggambarkan bagaimana pola sikap dan tingkah laku bangsa Israel itu. Bahwa bangsa Israel yang pertama, bangsa Israel itu tidak setia kepada Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Yang kedua, bahwa Tuhan membiarkan musuh-musuh Israel menghukum mereka. Yang ketiga, bahwa dalam kesukaran dan kesusahan itu mereka berseru kepada Tuhan. Dan yang keempat, bahwa Tuhan memilih seorang pembebas atau hakim untuk memimpin orang Israel dalam pertempuran melawan musuh-musuh mereka. Lalu yang terakhir menjadi catatan kita, dan ketika seorang hakim meninggal, siklus kehidupan seperti ini dimulai lagi. Ya, di dalam bacaan kita ayat 11 hingga 13, ketika Yosua sudah meninggal, ayat 11 mengatakan, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Periode hakim-hakim dimulai dengan kematian Yosua dan terus berlanjut sampai Samuel sebagai hakim yang terakhir yang memilih Saul sebagai raja pertama bangsa Israel. Yosua adalah orang yang sangat setia. Ya, Yosua adalah orang yang sangat berdedikasi, berkomitmen, sangat takut, sangat taat kepada Allah. Sehingga Yosua ini menjadi asisten atau pembantunya Musa. Dan sebelum Musa mati, ia meletakkan tangan atas Yosua dan menyerahkan kepadanya tugas sebagai pemimpin ke-12 suku Israel. Itu yang harus dilakukan oleh Yosua. Sehingga di dalam perjalanannya Yosua bersama generasinya yang sudah mengalami jatuh bangun dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, mereka juga mengalami peperangan, berhadapan dengan raja-raja Kanaan. Lalu mereka mengalami kemenangan saat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam peperangan yang mereka lakukan. Sebaliknya, kekalahan harus mereka terima ketika mereka bertindak secara pribadi, mereka mengesampingkan Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Sehingga dengan pimpinan Tuhan tanah Kanaan dapat ditinggali. Terjadilah pembagian tanah untuk menciptakan keadilan dan kedamaian di antara suku-suku Israel, kecuali untuk suku Lewi yang dikhususkan bagi Tuhan. Dan dalam periode hakim ini Israel kehilangan mata rantai untuk ada di dalam estafet kepemimpinan selanjutnya. Sehingga Musa yang adalah pemimpin besar yang digunakan Allah untuk membawa mereka keluar dari Mesir, maka Yosua sebagai asisten atau pembantunya untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, masuk dalam tanah perjanjian. Yosua juga tidak menunjuk seseorang untuk menggantikannya setelah ia meninggal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mereka berada di tempat di mana situasi dalam masa-masa itu, situasi yang harus membuat mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengalami kemahakuasaan Allah itu. Karena masa hakim-hakim dijalani selama periode 340 tahun. Bapak Ibu Saudara, hakim-hakim, ya, tidak ada pusat kepemimpinan nasional. Yang ada hanyalah Tuhan Allah Israel.
Oleh karena itu melalui bacaan kita ayat 6 hingga 16, maka mereka yang sudah mengalami pertolongan dan berkat Allah, ya, ketika mereka ada bersama di tanah perjanjian, maka tidak ada alasan sedikit pun mereka meninggalkan Allah, karena mereka telah mengalami kuasa dan pertolongan Allah. Satu persatu generasi Yosua menyelesaikan tugasnya di bumi. Namun Bapak Ibu Saudara, generasi sesudah Yosua jelas sama sekali generasi yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena mereka adalah generasi yang tidak merasakan pertolongan dan berkat Allah, sehingga mereka menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam ayat 11, 12, dan 13 dari bacaan kita saat ini. Oleh karena itulah maka ayat 10 hingga 13, generasi baru ini mereka melakukan pemberontakan secara rohani dengan menyembah Baal dan Asitoret. Baal ini adalah dewa yang sangat berkuasa, dan Asitoret adalah dewi kesuburan, sehingga bangsa Israel menyembahnya dan percaya bahwa dewi kesuburan ini akan memberikan hasil panen yang banyak, akan memberikan hewan ternak yang berlimpah, yang terus berkembang. Itu generasi setelah Yosua. Jadi ada perbedaan generasi yang hidup pada zaman Yosua dan generasi yang hidup setelah Yosua meninggal. Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Di dalam ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Itu yang terjadi. Oleh karena itulah maka kemarahan Tuhan yang terkait dengan kekudusannya, maka Tuhan bertindak menegakkan kedaulatannya, bertindak menegakkan kekudusannya, agar bangsa Israel yang sudah membelakangi Allah kembali kepada Allah. Bangsa Israel sudah tidak lagi menaruh hormat dan melakukan dengan terang, dengan baik perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemarahan Tuhan inilah Bapak Ibu Saudara mengakibatkan keadaan bangsa Israel jauh dari harapan yang mereka kejar. Musibah demi musibah mereka alami, mereka dirampok, mereka ditindas, dan mereka mengalami kegagalan hidup, ya, mengalami kesulitan hidup, mengalami kesusahan. Hanya dengan pertolongan Tuhan keadaan bangsa Israel akan dipulihkan. Hanya dengan pertolongan Tuhan keadaan bangsa Israel kembali menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga ketika mereka berseru kepada Allah, maka Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya yang luar biasa, sehingga Ia berkarya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya dari ayat 17 hingga 19, maka ketika para hakim itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel, maka dikatakan mereka tidak menghiraukan, ya, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan, dengan mereka melakukan yang tidak patut. Jadi hakim atau Yosua meninggal, ya, dalam masa Yosua mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Yosua meninggal, mereka kembali lagi melakukan yang jahat di mata Tuhan. Demikian juga dengan kehadiran para hakim-hakim. Hakim-hakim ada di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka melakukan yang baik. Setelah hakim-hakim meninggal, mereka melakukan lagi yang jahat. Itulah bangsa Israel. Apakah Tuhan mengatakan kepada mereka ketika mereka berseru, "Aku tidak mengenal engkau"? Tidak, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi Tuhan di dalam kasih yang besar tetap ada untuk membawa, membimbing, memulihkan kehidupan bangsa Israel untuk kembali kepada Allah Israel dengan ketaatan, dengan kesetiaan, beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada dewa-dewa Baal. Dan itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang boleh kita refleksikan dengan bacaan firman Tuhan ini? Yang pertama, bagaimanapun situasinya dan siapapun pemimpinnya, kita harus tetap menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kita tetap menunjukkan kesetiaan beribadah hanya kepada Tuhan. Ya, bagaimanapun situasinya saat ini, kita harus beribadah di rumah. Mari kita menunjukkan kesetiaan beribadah kepada Allah. Dan siapapun pemimpinnya, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Hal yang kedua, adanya pewarisan nilai-nilai rohani yang harus terus diperkatakan, yang harus terus disampaikan kepada umat Tuhan dari generasi ke generasi. Yang dimulai dari mana, Bapak Ibu Saudara? Dimulai dari keluarga kita. Keluarga kita menjadi tempat pertama untuk anggota keluarga mengenal Tuhan, yang akan bermuara di dalam kehidupan persekutuan, yang akan berimbas di tengah-tengah kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Bagaimana di dalam keluarga tidak diajarkan tentang nilai-nilai rohani, tidak diajarkan tentang hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga yang menjadi perenungan kita, hanya ada dua pilihan: taat mendatangkan berkat, sebaliknya tidak taat menghasilkan atau mendatangkan kebinasaan dan murka Allah. Apa yang harus kita pilih? Yang mana yang harus kita pilih? Oh, saya akan tetap taat kalau hidup berjalan dengan baik, penuh damai sejahtera, banyak berkat, saya taat, saya setia, saya rajin berdoa, saya rajin beribadah. Tapi ketika kehidupan ini kita jalani dengan berbagai-bagai pergumulan, dengan tantangan yang berat, sudahlah Tuhan, kali ini izin dulu untuk tidak taat, ya, untuk tidak setia kepada Allah. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan seperti bangsa Israel, ya. Kalau taat dan tidak taat tergantung mood, tergantung situasi. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Tetapi mari kita menjadi Israel rohani yang tetap menunjukkan ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Allah apapun yang kita alami. Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk menunjukkan, ya, eksistensi kita sebagai anak-anak Tuhan, menunjukkan eksistensi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, menunjukkan eksistensi kita sebagai orang tua yang takut akan Tuhan. Itu butuh perjuangan, butuh latih, belajar dan terus belajar dalam bimbingan kuasa Roh yang Kudus. Sehingga perenungan ini yang keempat, yang mau mengajak kita bahwa melalui hari ulang tahun Yapendik, khususnya mari kita siapkan generasi-generasi yang harus dididik di dalam takut akan Tuhan, melalui etika, ya, melalui moral yang harus kita wujudkan menjadi gaya hidup anak-anak yang takut akan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa generasi sekarang ini mereka tidak takut sama Tuhan. Generasi sekarang ini berbeda dengan dulu-dulu kita sebagai anak-anak. Lihat orang tua dari jauh, mereka hormat, mereka sapa. Generasi sekarang mereka lewat, bahkan mereka injak kaki orang tua dan tidak mengatakan mohon maaf. Ya, itulah generasi yang berbeda ini. Sehingga biarlah kita menghasilkan, sebagai orang tua kita menghasilkan dan mempersiapkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup menyembah Tuhan, bukan menyembah berhala-berhala dunia ini. Perenungan ini, Bapak Ibu Saudara, mengajak kita untuk menyatukan hati dengan satu komitmen. Tuhan, mampukanlah aku untuk setia beribadah kepadamu. Mampukanlah aku untuk tidak menyembah
berhala-berhala modern saat ini yang ada di sekitar kehidupan kita hari ini dan selamanya. Biarlah perenungan ini Bapak Ibu Saudara terus menguatkan kita untuk menjalani hidup dalam masa-masa yang sulit ini, dalam masa pandemi COVID-19. Apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita kerjakan, itulah misi Allah yang kita mulai dari kehidupan keluarga. Terpujilah Kristus. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan syafaat kepada Tuhan, kita berdoa.
Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, oleh karena kasih dan setiamu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Terima kasih di hari Minggu ini, ketika kami diberikan kesempatan beribadah di tanggal 5 Juli 2020, ketika kami juga memperingati hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, hari ulang tahun ke-18 Yayasan Kesehatan, dan hari ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Maka dengan penuh syukur kami datang kepadamu membawa seluruh keberadaan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa hadir dan menopang kami. Biarlah semua yang kami lakukan di tengah-tengah gereja Tuhan melalui ketiga yayasan ini mendatangkan berkat dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus Engkau menolong kami untuk menjadi generasi-generasi yang sungguh-sungguh takut dan taat kepadamu ya Allah. Tidak menyembah Baal, tidak menyembah berhala-berhala modern yang ada di sekitar kehidupan kami di masa-masa sekarang ini. Sehingga terkadang dengan berhala-berhala modern itu menghalangi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dengan berhala modern itu mengganggu kami ketika kami beribadah kepadamu ya Allah. Ampuni kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh fokus dan mengarahkan hidup, hati, dan pikiran kami hanya kepadamu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan kuasa-Mu melebihi kuasa apapun yang ada di tengah dunia ini. Sehingga di dalam keyakinan itulah kami senantiasa menaruh pengharapan dan kepercayaan hanya kepadamu ya Tuhan, ketika kami menapaki hari-hari hidup beriman kami. Biarlah firman-Mu Engkau materaikan di dalam hati kami agar bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kesaksian kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, secara khusus yang ada di Indonesia, dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di pos-pos Pelkes, yang ada di desa, di kota. Biarlah kehadiran gereja-Mu menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kami doakan bagi seluruh fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Kami doakan BP Mupel, Kaltara Berkat. Biarlah Tuhan menolong mereka di dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan, di dalam setiap pengambilan keputusan dan juga kebijakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan persekutuan pelayanan dan kesaksian GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor dengan 13 pos Pelkes yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi segenap presbiter, para diaken, penatua, para pendeta untuk melayani Tuhan bersama unit-unit misioner, bersama panitia dan juga PHMJ, karyawan kantor gereja, dan setiap kami yang mendukung pelaksanaan ibadah yang saat ini kami sebagai majelis bertugas, sebagai kantoria, organis, operator LCD, bahkan juga kameramen. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat kami yang beribadah di rumah. Tuhan mengenal setiap keluarga kami, Tuhan mengenal setiap pribadi kami. Biarlah kami senantiasa datang dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami senantiasa rindu beribadah kepadamu ya Allah, di tengah-tengah berbagai gumul juang kehidupan kami, di tengah-tengah tugas pekerjaan kami, bahkan usaha-usaha kami, baik yang ada di tempat usaha, yang ada di kebun, di ladang, bahkan di tempat yang lain. Tuhan memberkati setiap tanaman yang kami tanami, Tuhan memberkati setiap usaha yang kami upayakan, agar semuanya mendatangkan berkat dan memuliakan Tuhan. Dan kami senantiasa juga bersyukur untuk setiap anugerah pemeliharaan Tuhan.
Kami berdoa menyerahkan setiap tugas dan tanggung jawab kami ya Allah, baik sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai anak-anak, bahkan di setiap profesi kehidupan kami. Biarlah Tuhan memimpin kami, memberikan hikmat bijaksana, kesehatan, kekuatan untuk kami boleh berkarya di setiap panggilan hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dan juga yang masih ada terus di rumah dalam masa liburan ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan, agar mereka boleh menjalani hari-hari hanya dengan Engkau ya Allah. Kami berdoa menyerahkan kami yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan pasangan hidup, bahkan juga kami yang bersyukur dalam minggu berjalan ini Tuhan tambahkan setahun usia, baik dalam kehidupan pribadi dan juga rumah tangga. Biarlah dengan pertambahan usia ini kami semakin dewasa di dalam Engkau. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami, para pemimpin bangsa kami. Tuhan, Engkau menolong mereka di dalam menyikapi, bahkan juga di dalam menyelesaikan setiap krisis multidimensi yang disebabkan oleh wabah COVID-19 ini Tuhan, agar kehidupan kami dari hari ke hari semakin baik dan Engkau pulihkan kehidupan kami ya Bapa. Masyarakat di dalam mendukung pemerintah dengan disiplin dan taat melakukan segala sesuatu sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan juga mampukan ya Bapa agar kami semua boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Kami doakan untuk kekuatan dan kesehatan bagi para tenaga medis. Tuhan berikan mereka hikmat dan damai sejahtera serta kemampuan yang daripadamu untuk mereka boleh melayani sesama. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih menjalani isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka dengan segala keberadaan mereka ya Allah, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan, bahkan terlebih juga Engkau berikan kesembuhan bagi mereka, agar mereka boleh menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan hanya kepadamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus berhenti bekerja karena berbagai situasi saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong mereka, Engkau memenuhi setiap keperluan hidup mereka. Mereka mengalami kesulitan, penderitaan. Biarlah Tuhan menyelesaikan dan memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga menyerahkan pemimpin kami baik di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dengan semua jajaran yang ada. Tuhan berkati agar mereka dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dengan baik, dengan hikmat Allah dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Inilah kami dengan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan persiapan-persiapan di dalam kami membuka gereja ini untuk memulai ibadah hari Minggu. Biarlah Tuhan berkati baik di Induk maupun di 13 Pospelkes yang ada, agar di dalam ketaatan akan protokol kesehatan semuanya boleh dipersiapkan dengan baik. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami memohon, kepadamu-lah kami percaya bahwa Engkau akan memberikan dan memampukan kami untuk melewati kehidupan di masa-masa sekarang ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40 yang menyatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Kita nyanyikan bait pertama sebelum persembahan kita berikan, kemudian kita nyanyikan bait yang kedua setelah persembahan diberikan. Bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Allah yang pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dan kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkah-Nya. Waktu